ketika ada masalah besar, kalau tidak ada kesepakatan antara JUC tersebut dengan perusahaan, mereka juga nggak boleh dipulangkan seenaknya aja gitu. Jadi harus jelas permasalahannya yang hanya bisa ngurus sampai ke NIGO tahun ketiga gitu. Kalau tempat saya sekarang kumenya IPANG gitu, masih bisa memproses anak-anak ke Sanggo. Selain Sanggo juga bisa melanjutkan ke Tukutegino gitu. Selain Kadriante juga memiliki izin Toku Senkikang. Jadi Toku Senkikang itu untuk Tokutegino. Iya. Jadi dia ya sekarang peluangnya sangat banyak sih. Kalau kita dulu kan ya udah selesai di Jepang pulang, terus dari Indonesia pengen ke Jepang lagi, kapan ya bisa ke Jepang kan? Kalau sekarang kan mereka sangat besar sekali peluangnya. Jadi mereka bisa bertahan sampai 10 tahun. Iya benar-benar. Iya. Pemerintahan Jepang dengan kebijakan dengan OTICH. Betul. Jadi hasil dari ujian Kensu Ichigo Kenigo ini itu diserahkan ke OTICH ya. Jadi Badan Pengawasan atau Badan Pemeriksaan Pemagangan Seluruh Jepang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yasir Des. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para training atau Kensuse dan Jitsuse yang berada di Jepang ya. Nah, jadi kebetulan kita lagi bersama salah seorang sensei atau pembimbing para Kensuse, Jitsuse yang berada di Jepang. Nah, kita perkenalkan ini adalah Bro Ricky. Ya. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Ricky Upandi ya. Tapi kalau di Instagram saya juga punya Instagram khusus yaitu Sensei Funky. Tapi untuk saat sekarang belum saya hebat. Ya si Rudes. Mereka gambar itu mas. Mohon maaf ya secara penampilan mungkin ya bulan lagi libur ya udah saya pengen free ya karena kan ketika kerja kita harus profesional dan kita di luar kita juga harus profesional kan waktu main-main kerja betul nggak bang? Benar itu benar sekali ya. Nah jadi inilah yang dinamakan dengan Sensei Funky ya. Untuk saat ini masih belum update, masih vakum gitu ya. Nanti kalau ada yang mau berkonsultasi dengan Sensei Funky ya silakan follow Instagramnya ya. Sensei Funky. Ya. Bro Ricky ini adalah teman lama saya. Sudah lama nggak ketemu. Ternyata mendapat kabar beliau ini sudah menjadi seorang guru pembimbing di Jepang. Hebat banget ya. Kalau istilahnya di bahasa Jepang itu adalah sebagai kumiai. Ya. Dulu saya berangkat di tahun 2003, pulang 2006. Oh ya 2003. Ya 3 tahun. Kalau dulu kan masih Kensuse. Jadi ketika Kensuse cuma dapat TAT doang. Iya. TAT kalau dibandingkan sekarang justru udah pada enak, udah dapat gaji standar UMR Jepang kan. Kalau dulu kami cuma dapat TAT kan, itu pun 1 bulannya cuma Yongma. Bayangkan. Kalau dibandingkan sama justru saat sekarang ini mungkin lebih besar ya yang sekarang ini ya. Saya kan dari perikanan, saya kan mantan nelayan bang. Biasa namanya nelayan kan nangkap ikan gitu. Jadi kesehariannya kebanyakan di laut gitu. Iya, berarti orang laut lah ya. Iya. Nah, mungkin sudah banyak ya perjalanan beliau dan entah baik itu di darat maupun di laut ya. Sudah banyak nantang badai ini orangnya. Ya kan ada lagunya bang, badai kan pasti berlalu bang. Iya kan, jadi kita selagi muda harus sering ketemu badai bang. Iya kan. Sudah banyak menantang badai di lautan, udah banyak rasakan asinnya air laut ya. Iya, ya. Karena setiap hari minum air asin bang ya. Selama Bro Ricky bekerja di Kumiya ini, bisa ceritakan apa saja permasalahan-permasalahan yang paling sering dihadapi oleh para pemagang ini? Betul. Ya sebenarnya sih namanya masalah setiap perusahaan pasti ada sih. Ya baik itu dari Jitsuse-nya maupun dari pihak perusahaannya. Ya sebenarnya sih permasalahan yang sering saya hadapi lebih banyak di masalah boriku tuh kalau bahasa Indonesia tuh kekerasan.
Ya. Ya kebetulan saya lebih banyak membimbing untuk bagian konstruksi, ya seperti taking, ya katawaku, terus kensetsu kikai. Jadi yang berhubungan dengan konstruksi gitu. Ya kan namanya orang konstruksi yang kerja di lapangan rata kan mereka Keras ya. keras Jadi gitu. dari bahasanya saja Betul, kasar ya. betul. Nah, sebenarnya namanya permasalahan tersebut bisa diselesaikan sih. Maksudnya sangat gampang sekali kalau diskusinya juga sadar gitu. Ya. Dan pihak perusahaan ini pun juga sadar, sebenarnya harus sama-sama sadar kan gitu. Iya benar. Nah kebanyakan kan sekarang para juicer sebelum berangkat ke Jepang mereka kan tidak memikirkan saya nanti bekerja di bidang ini loh. Terus persiapannya sama sekali tidak ada rata-rata ya. Jadi mereka yang penting saya ke Jepang karena Jepang tuh indah. Ya. Ya bisa kemana-mana. Ya. Ya terus chill and cantik gitu kan. Jadi mereka nggak fokus ke pekerja mereka. Ya seandainya mereka fokus sebelum berangkat, mereka fokus persiapan untuk kerja mereka kayak belajar bahasa Jepang minimal N4 gitu. Ya. Otomatis cara pekerjaan nggak masalah karena mereka udah punya dasar bahasa. Ya kebanyakan sih penyebab utamanya adalah bahasa. Iya benar. Iya. Nah, jadi jelas sekali ya untuk para pemegang, para Kensuke dan Jitsuke ini, apalagi yang baru-baru sampai di Jepang, yang baru-baru bekerja di Jepang itu, permasalahan yang paling riskan sekali itu adalah bahasa. Betul, betul. Nah, jadi karena bahasa tidak memahami, bahasa tidak mengerti, kali gitu. Betul, Nah, betul, Bang. kalau untuk di luar lingkungan kerja, Iya. misalnya permasalahan ini itu sering terjadi di saat seperti di apartemen sendiri gitu ya. Iya, Di iya, apartemen iya. sendiri entah itu dia tidak tidak memahami bagaimana tata cara hidup di lingkungan tempat tinggal, seperti betul. pembuangan sampah gitu Betul, ya. betul. Nah, kebetulan kemarin juga ada permasalahan sih. Ya. Ya karena mereka nggak tahu cara pembuangan sampah yang baik dan benar, ya sehingga mereka didatangi oleh pihak kepolisian gitu. Ya, karena ada laporan dari tetangga gitu. Karena Jepang kan mereka kalau tidak nyaman mereka kan nggak langsung mereka menghubungi pihak-pihak tertentu gitu. Iya, iya. Ya, dan sebenarnya masalah kan masalah kecil kan, masalah sampah gitu. Kenapa bisa sampai ke pihak kepolisian gitu? Nah, jadi ketika itu ya karena masalah orang asing mereka langsung nelpon pihak Kumiai. Nah ketika itu diselesaikan, terus dikasih training lagi bahwa pembuangan sampah harus seperti ini loh, hari ini loh. Gitu. Kalau udah paham, ada tanda tangan antara mereka, pihak kepolisian dan pihak Kumiai, baru mereka aman gitu. Iya ya. Jadi intinya mungkin ada yang merasa terganggu, terus tambah lagi entah yang namanya kita masih muda ya, darah muda, kadang-kadang dengan cara bicara, cara ngobrol dengan satu teman, satu apartemen gitu, entah itu mendengarkan musik, Betul. ya, berbicara teriak-teriak, jalan apalagi kalau yang nama apartemennya itu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, kalau dapat lantai 2, lantai 3, jadi lantai yang di bawah itu masa terganggu. Betul. Ya, karena Jepang sangat sensitif sekali ya. Benar. Itu dari permasalahan-permasalahan yang bro hadapi selama ini. Iya. Ya, itu nggak sampai para training ini atau para Kinsushi dan Jitsushi ini dipulangkan atau bagaimana? Atau kalau memang sudah berat dan nggak bisa lagi, nggak ada jalan keluar lagi, itu apa solusinya, bro? Ya sebenarnya kalau memang yang namanya hak gitu, Jitsushi juga punya hak di sini kan. Ya. Jadi ketika ada masalah besar, kalau tidak ada kesepakatan antara Jitsushi tersebut dengan perusahaan, mereka juga nggak boleh dipulangkan seenaknya aja gitu. Jadi harus jelas permasalahannya, terus harus ada semacam surat perjanjian, atau surat pernyataan bahwa ketika mereka udah nggak diterima lagi di tersebut, mereka akan membuat saya mengundurkan diri dan akan bersedia pulang ke negara saya sendiri gitu. Itu akan di-submit ke OTIT. Jadi kalau di Jepang Kiko. Ya, dulu kan Jiko ya, waktu kita Bang ya. Nah, jadi ketika OTIT udah oke, baru bisa dipulangkan gitu. Itu kalau seandainya dipulang itu apa perusahaan merasa dirugikan atau
Kalau yang jelas sekali yang dipulangkan itu udah merasa dirugikan ya. Iya, iya, iya. Nah, tapi bagaimana lagi itu kan sudah kemauan dia sendiri gitu loh. Yang Betul, kadang betul. tidak mematuhi aturan, kadang dia tidak disiplin di tempat kerjanya, Bro ya. Iya. Nah, jadi kalau perusahaan sendiri itu gimana, Bro? Apa merasa tidak dirugikan gitu? Ya sebenarnya pihak perusahaan ya sangat menyayangkan sekali kan. Ya, karena Ya. kan pihak perusahaan sebelum merekrut mereka, ya kan ada beberapa proses yang harus dilewati. Ya seperti persiapan interview, terus mereka datang ke Indonesia, Ya. ya dia langsung memilih mereka kan gitu. Ya dia memilih di antara beberapa orang, terus beberapa orang yang dipilih, Ya. terus misalnya tiga orang yang direkrut oleh mereka gitu. Tapi sampai Jepang kondisinya berubah, ya sayang sekali kan. Iya benar. Ya. Kebanyakan seperti itu. Kadang ya mungkin karena para peserta ini biasanya itu karena masih Ya mungkin masih muda. ya. Iya. Emosionalnya itu memang belum bisa terkendalikan nih ya, Bro ya. Betul. Jadi ya sebenarnya sih kalau mereka benar-benar ingin ke Jepang gitu, minimal mereka ya minimal 1 tahun harus pernah bekerja di Indonesia. Jadi mereka udah tahu kan, oh ternyata bekerja seperti ini loh gitu, ada tekanan seperti ini loh. Banyak kan sekarang kan mereka belum pernah kerja, terus mereka berangkat ke Jepang gitu. Jadi mereka secara pola pikir gitu, ya kebanyakan masih ke kanak-kanakan. Jadi tujuannya ke Jepang hanya buat main-main gitu. Jadi kalau bisa sebelum ke Jepang ya bahasa Jepang minimal N4 lah targetnya. Terus mereka harus menguasai bidang-bidang pekerjaan mereka seperti bahasa Semong Yogo ya Bang ya. Semong Yogo. Iya, Semong Yogo, bahasa-bahasa yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Terus mereka paling minimal harus melihat YouTube. Kan sekarang zaman udah canggih kan, tinggal lihat YouTube. Kan ada beberapa informasi yang bermanfaat. Jadi setiap hari lihat misalnya pekerjaan tagging kan sekarang tinggal ketik tagging keluar kan. Terus nama materialnya apa aja gitu. Jadi mereka udah terbayang gitu kan. Oh ternyata tagging itu besi, beratnya sekian loh. Berarti saya sebelum ke Jepang saya harus olahraganya ini. Bahasanya harus ini gitu. Ya kan orang-orangnya kasar. Oh berarti untuk menghadapi orang yang seperti itu saya harus bagaimana gitu. Minimal saya ketika bekerja saya nggak dimarahin gitu. Ya sebenarnya persiapan tersebut yang harus harus matang ketika berada di Indonesia sih. Ketika mereka udah matang sampai ke sini otomatis mereka juga akan nyaman kan. Kalau mereka nyaman otomatis kan kerjaan juga jadi lancar terus kan. Total semuanya mungkin sekitar 500 orang. Itu tidak hanya Indonesia aja, jadi mencakup Filipina, Vietnam, Cina, Mongolia. Tapi untuk saat ini lebih banyak Indonesia sih. Oke. No, jadi di perusahaan ya Bro Riki sekarang yang pegang ini itu ada beberapa negara ya. Betul. Beberapa negara, Vietnam, Cina, Filipina, dan Mongolia. Nah, sebagian besarnya itu adalah orang Indonesia. Nah, jadi Indonesia ya. Yang paling banyak sekarang Indonesia. Karena Indonesia ya secara etos kerja kan tahu sendiri kan Bang. Kalau Indonesia kalau bekerja suasananya nyaman, ya mereka akan berusaha sekuat tenaga kan. Tapi kalau ketika udah suasananya nggak nyaman, mereka malah bikin masalah gitu. Inisiatif orang Indonesia itu inisiatifnya benar. Indonesia memang hebat. Ya karena saya bangga jadi Indonesia. Siapa dulu? Iya, Indonesia. Nah, jadi gini Bro. Tadi Bro bilang ada beberapa negara yang Bro pegang ini. Filipina, Vietnam, Mongolia, dan China ya. Itu gimana tuh komunikasinya? Ya kalau untuk komunikasi untuk Filipina kadang saya gunakan bahasa Inggris apa adanya aja kan. Kadang saya juga gunakan bahasa Jepang apa adanya. Ya Vietnam, kalau ke Vietnam otomatis bahasa Jepang. Karena Jepang kan, Vietnam kan nggak bisa bahasa Inggris kan. Kalau Mongolia juga seperti itu, Cina juga seperti itu. Ya bahasa Jepang apa adanya. Macam genki desu ka ja koreo sain shite kudasai. Tabe masu ka? Ya maski ya, kebanyakan menggunakan maski. Ya. Gitu. Misalkan nih seorang Vietnam yang ada permasalahannya di perusahaan atau dengan saco, entah leader, hanco, kaco dan sebagainya. Terus
kalau kita nih Bro Riki sendiri kan bisa ngobrol sama toh siapa orang Jepangnya itu Hancho Kacho ya, Betul. dengan bahasa Jepang. Nah, itu kan Bro Riki baru mendengar satu permasalahan nih. Betul. Nah, harus sebelah pihak. mendengarkan Nah, kedua belah pihak kan. Nah, yang kedua belah pihak mendengarkan dari yang pengakuan dari seorang peserta Kensusei dan Jitsusei ini bagaimana itu bahasanya? Ya berusaha sekuat mungkin kan, Iya, maksudnya iya. dengan waktu yang cukup lama, dengan Iya. penjelasan yang jelas. Ya karena kan kita juga nggak bisa langsung menanggapi langsung kan, oh ternyata Iya. dia seperti ini enggak. Iya, Jadi dengarin, iya. ya kalau perlu kita ya bikin gambar atau gimana gitu. Penting komunikasinya Bahasa bisa tua ya? betul. Iya. Ya, tapi kalau memang udah ini berat, kalau memang dia benar-benar nggak paham ya otomatis nanti minta bantuan ke teman. yang bisa Ya, yang ngerti kebetulan bahasa. di tempat kerja sekarang juga ada tim dari Vietnam juga. Nah, tapi jangan salah, jangan khawatir. Yang namanya sebagai guru pembimbing ini, mereka tuh beliau ini sudah tahu lah ya, sudah tahu bagaimana sesuatu permasalahan yang terjadi di perusahaan dan sama para peserta Kensusei dan Jitsusei ini beliau sudah tahu, sudah mengerti gitu. Ya, Dan sudah sudah bisa masalahnya membaca sama sih. dengan Iya. masalah yang sama. Kebanyakan biasanya. masalahnya sama sih. Peserta ini ada yang memukul orang Jepang nggak biasanya itu? Kekerasan. Ya ternyata ada juga ya. Ada juga ya. Ternyata ada juga ya. Dan sebaliknya juga ada. sih ya. Ada. Nah itu pun baru kemarin baru kejadian. Iya. Ya kebetulan dari negara ya Vietnam ya. Iya. Ya, karena kalau orang kita kalau dulu beda sih, kalau dulu ketika zaman Chef Kensusei kebanyakan masalah tersebut ya rata-rata sih ketika mereka dipukul mereka mukul lagi kan. Ya, kalau sekarang kan Membalas ya. orang-orang kita kan udah mulai ya maksudnya udah mulai sabar gitu. Iya benar. Karena kan Kalau orang Indonesia itu memang sebelum berangkat ke Jepang itu memang sudah terlatih. betul. Memang sudah terlatih mulai dari tata budaya yang di Betul. Jepang itu seperti apa tuh memang sudah dipelajari. Gitu. Sudah dilatih mulai dari bahasa. Toh Jepang ini seperti ini loh. Kamu kerja di Jepang seperti ini loh. Kamu telat 1 menit aja gini loh, gitu kan ya. Nah, Betul. dan itu semuanya sudah ada dikasih gambaran di saat pelatihan pelatihan di Indonesia ya, bro ya. Betul. Oke. Misalnya kalender kerja, Betul. kalender yang Jepang aslinya itu beda dengan kalender perusahaannya gitu. Kalender perusahaan itu masing-masing gitu ya. Kadang kalender Jepang pemerintahnya itu tuh merah, tapi di kalender perusahaannya itu tidak merah gitu. Betul. Ya. Nah, jadi ada juga yang semacam ganti hari gitu, bro. Betul. Misalkan hari Minggu itu kan aturannya libur. Iya. Ya, seluruh pemerintahan, seluruh apa tuh libur ya. Iya. Nah, tetapi ada juga perusahaan yang mempekerjakan peserta magang ini di hari Minggu. Nah, Betul. ada juga yang seperti itu, dan ada juga di hari kalender merah. Iya. Sebenarnya juga merah, tapi disuruh kerja gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya jelas gak itu, bro, misalnya cara pembayaran gajinya gitu. Yang saya ketahui Iya. di Jepang ini kalau lembur itu 25% ya. Jadi Ya, kan nanti 25%. Jadi- Iteng nih ya. ya, jadi nanti kan ada namanya hotenai. Jadi Ya. hotegai gitu. Ya. Jadi maksudnya lembur yang masih dalam peraturan, terus yang di luar peraturan gitu. Iya. Gitu. Jadi kan ada dari gaji per jam misalnya di Tokyo 1000. Jadi 1000 kali 1,25. Iya. Terus misalnya dia kerja di hari libur nanti kalinya beda lagi gitu. Iya. Itu memang udah ada aturannya, itu ternyata ditulis di perjanjian kontrak antara pemagang sendiri gitu. Udah jelas sih sebenarnya, tapi karena mereka kebanyakan nggak baca, jadi mereka selalu komplain kan kenapa gitu. Nah, ini Iya. jadi menarik ini. Jadi menarik ini pembahasannya. Jadi kan tadi yang seperti saya jelasin tadi, saya bilang tadi, kadang dia hari Minggu disuruh kerja. Betul. Nah, kalau kalender merah itu biasanya tuh kalau lembur itu 25% ya, up ya dari gaji pokoknya ya. Iya. Nah,
kalau di hari Minggu sama tanggal merah ya, tanggal merah itu suruh kerja dan hari Minggu juga suruh kerja, itu lembur, hitungan lembur, dan itu tuh di up 35% setahu pengetahuan saya. Nah, kalau yang tahu tuh mungkin bisa ngomong sama perusahaannya atau komunikasi sebelumnya bagaimana gitu. Nah, tapi kalau yang kebanyakan ini para pemagang ini kan nggak tahu nih, nih masalahnya seperti apa. Loh, saya kerja wajib atau kerja gimana gitu kan? Sebenarnya seharusnya hari Minggu ini tidak boleh dipaksa kerja. Tapi artinya kalau kita kerja silahkan, kalau nggak kerja nggak apa-apa gitu kan. Nah, ya tergantung kondisi Gemba juga sih. Tergantung kondisi Gemba ya. Kalau memang Gembanya sudah sih kata naik kan. Iya. Kalau dia pengen libur, mereka harus ya informasi seminggu sebelumnya gitu. Memang ngambil cuti gitu. Ganti hari. Betul. Nah, bisa Bro Riki jelaskan itu, entah itu dari kebijakan perusahaannya bagaimana, entah itu apa kadang kan jadi tanda tanya loh, guys, jadi tanda tanya ya sama para peserta magang ini. Loh, kadang ada yang bilang, loh seperti saya bilang tadi, loh kenapa kamu disuruh kerja? Itu kan hari lembur gitu kan. Kenapa kamu ini? Mungkin bagi yang kurang paham dan kurang memahami gitu kan, jangan sampai ada bertanya dalam hati, lo perusahaan saya gini ya, oh saya gini. Mungkin Bro Riki, mungkin di dalam lingkungan Bro Riki sendiri, versi Bro Riki sendiri, mungkin bisa Bro Riki jelaskan bagaimana itu? Sebenarnya itu sebenarnya penjelasan sih sebenarnya. Banyak kan ketika menandatangani kontrak, banyak kan para pemagang justru tersebut mereka hanya sekedar menandatangani gitu tanpa membaca isi kontrak tersebut gitu. Ya seharusnya mereka baca, pahami gitu. Kalau udah oke, baru mereka tanda tangan gitu. Nah, karena kan di kontrak kerja tersebut kan sudah tertulis semua, mesti jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Terus 1 tahun berapa jam, semua udah tertulis gitu. Terus lemburnya kalau ketika lembur nanti kalau lewat dari jam sekian nanti ada penambahan gitu. Terus jam malam juga ada penambahan gitu. Nah, itu semua udah tertulis gitu. Terus dari gaji tersebut nanti juga ada potongan-potongan kayak nengking uang pensiun ya kalau bahasa kitanya ya, terus kayak hokeng, asuransi kesehatan, semuanya udah tertulis gitu. Nah, kebanyakan mereka hanya saya dapat gaji 18 mang nih gitu, nggak ada potongan, ternyata di sini udah kok dipotong, kok dapatnya cuma segini gitu. Kebanyakan mereka seperti itu gitu. Dan mungkin ada sebagian yang tidak memahami. Namanya kita di sini orang Indonesia itu pasti ruang lingkupnya tidak kecil. Jadi dia pasti teman-teman semua itu akan komunikasi antar sesama teman yang lainnya. Loh, kondisi kamu gimana di perusahaan? Kondisi saya begini, kamu begini. Jadi mungkin ada jadi mereka mendengar beberapa perbandingan, kenapa saya kok nggak dapat gitu kan, kenapa dia dapat gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga salah satu permasalahan juga sih. Karena kan namanya perusahaan kan beda-beda kan. Beda kebijakan. Ya misalnya di perusahaan A gajinya UMR misalnya. Yang perusahaan B UMR plus berapa gitu. Terus nanti ada bonus gitu kan. Itu kan namanya perusahaan kan beda-beda. Ada yang dapat bonus, betul. Ada yang dapat gas rindai misalnya, kalian punya kendaraan ya, tapi kan pemagang nggak boleh punya kendaraan ya. Ya tergantung perusahaan juga sih sebenarnya. Ya benar. Kebijakan dari perusahaan. Yang penting mah di sini mah kita jalani sesuai dengan aturan aja gitu. Sehat, bahagia bro. Sehat, bahagia. Penting sehat, bahagia. Makan enak gitu kan, tidur enak gitu kan. Nah gini bro, ada satu lagi bro, kalau untuk masalah selama ini udah ada yang dipulangkan gitu misalnya, atau enggak lulus ujian jitsunya dipulangkan? Nah sebenarnya ini informasi juga sih. Kalau dulu kan cuma 3 tahun aja ya. 3 tahun selesai udah nggak bisa balik lagi Jepang. Sekarang kan udah 5 tahun. Jadi yang Ichigo, maksudnya Ichigo yang nomor 1 gitu. Jadi itu Ichigo tuh tahun pertama ya. Terus Nigo tuh tahun kedua dan tahun ketiga. Terus yang Sango itu tahun keempat, kelima. Tapi yang wajib kan 3 tahun. Nah walaupun wajib 3 tahun, setiap tahun wajib kontraknya diperpanjang dan diperbarui gitu. Jadi kan ketika mereka Ichigo mau ke Nigo, mereka wajib ujian gitu. Nah itu ujian maksimal 2 kali. Misalnya
ujian, kan ada ujian tulis sama praktek di Gakka sama Jitsugi. Ketika mereka gagal, mereka harus ikuti lagi. Kalau mereka gagal 2 kali, itu mereka nggak bisa lagi melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, mau nggak mau mereka harus pulang ke negara asal gitu. Begitu. Iya, nah itu yang mereka nggak sadar gitu. Jadi ketika mereka masuk, berarti saya kerja gitu, saya nggak belajar gitu. Ujian dari Ichigo ke Nigo, berarti Ichigo itu adalah tahun pertama, Iya. ya. Nigo itu adalah tahun kedua dan ketiga, Betul betul. ya. Nah, Sanggo itu adalah tahun keempat dan kelima, itu kalau ada permintaan dari perusahaannya untuk ditambah 2 tahun lagi. Betul, Benar betul. kan ya? Nah, jadi dari Ichigo ke Nigo itu ada ujian Jitsu namanya ya. Iya, iya. Nah, 2 kali ya. Hmm. Oke. Dan ada juga yang bilang itu cuma hanya sebagai formalitas. Bukan. gitu. Kalau dulu memang formalitas, mungkin ketika zaman kita dulu Kensushi ya, Bang ya. Mungkin itu memang formalitas. Kalau sekarang bukan formalitas, memang itu kewajiban. Karena Gitu. syarat dari kelulusan tersebut akan sebagai persyaratan utama untuk melanjutkan Nigo gitu. Kalau memang nggak lulus nggak bisa, karena kan ada prosesnya gitu. Iya, iya, iya. Ya, untuk itu nanti hasilnya juga akan diserahkan ke audit yang kita dulu kan Jitko ya, Ya. sekarang audit gitu. Oh, jadi hasil ujian itu tuh ternyata sekarang itu sudah Iya, iya. dikirim dan diperlihatkan kepada audit ya. Audit ya. Dulu Jitko ya. Overseas Technical Intern Training, badan pengawas para pemagang seluruh Jepang gitu. Oh, jadi Jadi mereka punya kebijakan. Jadi sebelum ke imigrasi mereka harus mengeluarkan apa dulu? Semacam surat persetujuan gitu. Jadi aplikasinya nggak hanya di imigrasi, harus melalui dia dulu gitu. Kalau dia udah oke, baru ke imigrasi gitu. iya, iya, iya. Kensuke ini ibaratnya tuh disiplin, patuh aturan kerja, majime gitu kan ya. Gambatteru ya kan. Mungkin masih nggak masalah meskipun Betul. nggak lulus ujian Jitko-nya ya. Betul. Nah, tapi kalau sekarang ini sudah kebijakan dari pemerintahan Jepang dengan kebijakan dengan audit, Betul. jadi hasil dari ujian Ichigo ke Nigo ini itu diserahkan ke audit ya. Jadi badan pengawasan atau badan pemeriksaan pemagangan Betul, seluruh betul, Jepang betul. gitu. Betul, karena mereka sekarang yang berkuasa. Wah, iya, iya. Kalau nggak ada izin dari mereka, Ya. ya JUC nggak bisa mendapatkan izin dari imigrasi gitu. Jadi memang ada surat dari mereka gitu. Ya, ada juga yang beranggapan kenapa sih bisa dipulangkan, bukannya cuma hanya sebagai formalitas gini. Oh, ternyata enggak ya. Nah, kebijakan itu tergantung kebijakan dari pemerintahan Jepang. Oke. Nah, gini bro. Ya. Jadi sesudah Ichigo, Nigo, Sanggo. Ya. Nah, kalau yang Sanggo ini itu tergantung permintaan perusahaan apa tergantung permintaan kita sendiri gitu? Nah, itu juga kesepakatan sih. Kesepakatan. Ya. Apa kita yang mengajukan? Ya, tapi kebanyakan sih itu pun tergantung kume. Kume juga ada kan izinnya yang IPANG gitu. Ada yang maksudnya izin yang buat umum yang bisa mengurus untuk Sanggo gitu. Ada juga kume yang hanya bisa mengurus sampai ke Nigo tahun ketiga gitu. Iya. Kalau tempat saya sekarang kumenya IPANG gitu, masih bisa memproses anak-anak ke Sanggo. Ya. Selain Sanggo juga bisa melanjutkan ke Tokutegino gitu. Nah, selain Kadriante juga memiliki izin Toku Shinkikang. Jadi Toku Shinkikang itu untuk Tokutegino. Iya. Jadi dia Ya sekarang peluangnya sangat banyak sih. Kalau kita dulu kan ya udah selesai ke Jepang, pulang, ya. terus dari Indonesia pengen ke Jepang lagi, kapan ya bisa ke Jepang kan? Kalau sekarang Iya, kan iya. mereka sangat besar sekali peluangnya. Jadi mereka bisa bertahan sampai 10 tahun. Iya, benar-benar. Iya. Oke guys, cukup kali ini perbincangan kita dengan Bro Riki. Lain kali kita sambung dan lain kali kita bahas tentang masalah pemagangan Kensuke dan Jitsuke di Jepang, bahkan perpindahan visa dari Nigo ke Sanggo ya. Oke. Bahkan ke Tokutegino. Oke. Mata-mata Yasir des, mata kuru karane. Domo.